Atau kita pernah dulu tahun berapa tuh di Sukhoi ya. Kalau udah jam 5 itu bunyi suara teriakan, kita dengar ada suara jeritan, ada suara tangisan. Perempuan duduk, cantik sekali. Perempuan tuh duduk, cantik sekali. Tolong saya di bawah kapal itu. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Perjalanan Bunda Nana Huang menjadi seorang indigo dikisahkan berliku dan banyak drama. Ada fase sedih, bangkit, bahkan sampai ia mengaku pernah mati suri. Tapi dari sana ia mendapatkan banyak bekal batin, termasuk kepekaan intuisinya yang terasa. Sudah sejak kecil, Nana Huang memang hidup dalam situasi yang tidak biasa. Salah satunya adalah kemampuannya yang bisa menembus dimensi gaib. Dengan kemampuan itu, Nana Huang terbiasa melihat makhluk halus yang bagi orang lain menakutkan. Lantas, dari mana semua kemampuan batinnya yang sangat kuat itu? Tapi benarkah kemampuan spiritualnya makin tinggi setelah bangun dari mati suri? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjadi seorang indigo memang sebuah perjalanan yang tidak mudah. Bunda Nana Huang merasakan banyak dinamika hidup yang tak terduga. Tapi di balik semua drama kehidupannya yang sudah aneh sejak kecil, justru membawanya ke posisi yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Kemampuan batin yang kuat membuat Bunda Nana bisa ikut mengabdi di bidang forensik. Tugasnya adalah membantu aparat kepolisian dalam soal forensik. Itu 10 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang saya banyak di belakang layar. Nah, ada satu dulu namanya itu suhu saya ya. Namanya itu dia yang ngajak saya susuahin, dia yang ngajak saya minta izin dengan keluarga. Ya itulah meditasi, sembahyang. Ya itu mayat. Kalau yang kecelakaan atau yang meninggal, atau kita pernah dulu tahun berapa tuh di Sukhoi ya. Sukhoi. Iya, pesawat Sukhoi itu. Cuman kan ya di hutan kan nyari-nyari mayat tuh, kan berkelompok nih kayak kalian tuh. Saling bantu. Jadi kan jadi petah lah gitu loh. Kalau udah jam 5 itu bunyi suara teriakan, kita dengar ada suara jeritan, ada suara tangisan. Mau tidur itu juga kita dengar. Ada waktu itu siapa ya, saya udah agak lupa namanya. Itu pacarnya tuh pramugari, itu lakinya tuh artis, saya cuma udah lupa ya namanya, itu baik sekali orangnya. Sampai peluk, Bunda tolong katanya, ada mau menikah ya. Itu kita satu tenda ya sama dia. Nah, kalau setiap jam 5 itu kan ada arah panah di sana. Betul. Itu di pohon. Tidak boleh lewat sini. Tapi kita kan pakai kompas, pakai sinyal. Jadi, loh kok itu panahnya berubah ya? Udah kita coba dulu di sini. Itu kalau sudah jam 5 kita tuh harus ke tenda. Udah nggak boleh ini lagi. Jam 5, setengah 6. Nah nanti kalau mau cari lagi itu sekitar habis Isya.
itu bisa nyari lagi jam 11 pulang gitu. Cuman saya tidak sampai selesai ya, karena saya tidak, saya kan itu kloter-kloternya ya, saya ikut yang pertama pulang. Tapi sampai Karena kan lumayan tuh capek kan, sampai malam sekitar jam berapa itu lagi. Kalau jam 5 itu berhenti dulu. Kan kalau dulu itu zamannya BB ya. Jadi kalau ada itu, ini kita yang ini konfirmasi. Karena di sana itu tidak memaksakan, kita harus sampai benar-benar tuh kalau nggak kuat ya boleh pulang gitu loh. Karena kita lagi lagi gini loh, lagi pokoknya di situ tuh kita rambut tuh kayak jabrik. Karena air laut itu kan asin, jadi ketemu sampo tuh aja udah senang, udah kayak apa ya, udah jabrik deh, udah keker, udah kayak apa deh rambut tuh. Jadi mau mandi air laut, nggak mungkin kan galon itu kita ini kan di tengah-tengah. Nah apa saya mau mandi itu saya lihat perempuan duduk cantik sekali. Perempuan tuh duduk cantik sekali. Tolong saya di bawah kapal itu, tadi bilang gitu. Saya pikir kan, oh mungkin ada yang helikopter bawa, yang baru kali yang untuk membantu kan pakai helikopter tuh kan. Itu daerah Kalimantan tuh. Pakai helikopter, oh itu dia pakai helikopter orang baru kali, kata saya bilang. Ya kok cantik banget, kata saya bilang gitu ya. Tolong saya di bawah, kata dia bilang begitu ya. Ternyata saya bilang apa ya, dia bilang di bawah itu ya, kata saya bilang dong sama pegawai sama kru juga kan, katanya tadi aku lihat mungkin Bu Dokter kali itu, Bu Dokter baru ya, kok cantik banget di bawah, kata di bawah kapal. Apanya Bu? Di bawah kapal, kata dia bilang gitu. Gak ngeh kan kita kayak gitu karena ngantuk, pengen cuci muka, hawanya udah ini, itu udah jam 1-an malam kan. Wah, kata saya bilang kok cantik amat. Pas saya sekali ketemu tuh pramugari itu. Pas tag, kan ada tag masih, kalau barang-barang dia itu ada tag namanya kan, kalau udah keambil, wah ini yang cantik itu loh saya tuh. Ya sawan lah saya juga. Berarti benar ada di bawah? Ada. Itu benar langsung kayak benar-benar ketakutan gitu ya? Iya. Di bawah itu. Kondisinya juga mungkin sudah tidak bentuk hancur. Kan gini loh, itu kalau kayak begitu kan mayat nggak semuanya, nggak semuanya. Itu yang penting, oh ini ada identitasnya, tangannya ini gini, kan nggak semuanya full gitu kan. Wah kalau semuanya full kasihan juga loh yang ininya. Itu aja mereka hebat loh kalau udah ketemu begitu. Karena berarti tidak langsung juga memberitahu ya. Atau mungkin selain pramugari, selama proses itu benar berapa lama saat di situ lumayan ya, ada hampir 2 bulan itu. 2 bulan. Iya, pokoknya saya bisa langsing itu. Makan nggak ketelan makan, ketemu telur udah syukur, makan ikan saya takut. Sampai berapa tahun saya nggak makan ikan, saya takut pokoknya. Karena saya pernah lihat ikan yang cucut gitu kan, tut. Makan mangsa itu kali ya. Saya takut. Mereka bakar ikan yang besar-besar juga saya takut. Tapi kan karena untuk kehidupan ya mereka ini, ya ketemu nasi putih aja udah syukur. Tapi sampai selesai pencarian itu, apakah mungkin masih ada mungkin korban-korban yang belum ditemukan, memberi pesan ke Bunda nggak sih? Atau memberitahu untuk kasih pesan untuk keluarganya atau apa? Ada. Saya beberapa ketemu keluarganya, ya ada yang kenal, ada yang dekat, Lampung. Cuman jangan disebut namanya kan. Boleh, itu kan siap. privasi mereka ya. Takutnya terbangkit lagi, kasihan ya. Betul, siap. Jadi kalau itu kan ada kloter-kloternya, kita bagian-bagiannya yang pulang gitu loh. Bagian-bagian yang pulang. Ya itu terbawa nggak sampai rumah Bun? Mereka itu penasaran karena anakku juga ada yang indigo, hampir ketakutan. Sampai anakku pun bilang, Mama jangan lagi ya, Bunda jangan lagi. Nah dari situ ya udah
Sudah tidak mau lagi, atau mungkin penasaran karena ada mungkin kasus besar, coba deh sekali lagi gitu. Enggak. Terakhir yang itu loh, yang dicangkul itu. Yang dicangkul. Oh, itu gimana pas Bunda membantu proses itunya sendiri? Kalau untuk sepenuhnya sih enggak ya, di rumah sakit aja ya. Karena mereka nggak tega. Nggak tega kan kasihan keluarga almarhum. Pakai gerinda lah. Kita pakein waktu. Cuman kan kasihan remukan dia. Sampai ke dalam cangkul lah ya Bu. Dia memberi ini nggak? Kayak kasih pesan-pesan. Ada beberapa kali ya, saya pernah media dimasuki dia juga. Oh. Ngomong apa Bun? Ya, siapa-siapa orangnya gitu. Berarti sih bilang Bunda sering menjadi media para korban ini ya ketika. Iya. Cuman karena suami sekarang sama anak, udahlah Bu, tadi bilang gitu. Karena kan badan kita kan capek juga ya. Betul, beresiko juga berarti Bu. Iya. Capek, risiko karena saya bukan orang sakti juga ya, bukan orang kuat ya. Semuanya itu kan kuasa Tuhan ya. Betul. Dan sekarang lebih memilih untuk kayak kayak ritual-ritual gitu ya. Ya di rumah paling mereka baca tarot atau rintik. Rintik apa Bun? Rintik itu ya kalau orang Tangerang ceki ya. Kalau rintik itu kartu kuning yang kecil. Oh. Lebih kayak membantu untuk kayak itu ya, tarot-tarot, membaca. Kalau untuk katakan jodoh-jodohan, orang kan manusia itu jodoh-jodohan. Iya. Kita tidak boleh dahulukan Tuhan kan. Betul. Pokoknya kita tidak boleh dahulukan Tuhan. Itu aja. Itu jodoh-jodohan. Tapi ya puji Tuhan 80% itu, aku tidak bilang 100% ya. Kalau 100% itu milik Tuhan, kita nggak boleh terlalu takabur begitu ya. Kesempurnaan jadi, milik Tuhan. Ya, kesempurnaan milik Tuhan. Berarti sekarang lebih ke tarot aja gitu ya Bun? Atau mungkin ada apa lagi gitu, mungkin kayak melakukan kayak membantu ritual. Kalau di rumah itu ada puter giling. Puter giling tuh untuk apa Bun mungkin? Usaha untuk yang barang hilang atau ada kasus apa gitu. Tetap membantu hal-hal kayak untuk hal kriminalitas juga berarti ya Bun ya? Iya. Tapi ini kalau boleh tahu apa ya Bu? Oh ini putih. Saya menikah ya cara India lah ya. Ini kan putih matajar pakai sindur gitu loh. Kirain mungkin susuk atau apa? Oh enggak, ini tempelan Neng. Ini tempelan Neng. Oh. Nah, kalau mau pasang susuk tuh ada, tapi kan itu kan ada mahar ya nggak? Iya. Nah, kirain kan Bunda pakai aura gitu di sini. Enggak, ya. ini biar mata jahat itu pada pergi. Kalau kita udah menikah tuh pasti putih sindur. Cuman kan kadang aku mengikuti bajunya pink, ininya pink gitu. Biasanya merah. Nah kan Bunda Nana Huang tuh ada TikTok Bunda Nana Huang tuh. Oke. Kirain kan Bunda nin aura gitu. Sebenarnya yang lebih bagus untuk membuka aura itu kan aura itu yang penting aura kita nggak aura-auran ya. Kalau aura-auran mah susah ya. Yang penting kalau kita muslim sholat ambil air udu ya nggak, yang agama pegangan kepercayaan kita apapun itu ya itulah aura kita yang membuka. Enggak? Iya betul Bunda. Kalau kita banyak bertanya ya bingung nanti, yang ini ngomongnya lain seperti dokter, yang ini ngomongnya lain. Ya kita percayakan lagi dengan yang kuasa. Semua memang berawal dari mencoba. Pengalaman berhubungan dengan dunia gaib sejak kecil membuat Nana Huang merasa tidak masalah jika harus mengabdikan diri sebagai orang yang mengurusi jenazah. Toh melihat orang mati atau orang yang sudah berada di alam kematian juga bukan sesuatu yang baru baginya. Karena kan gini kan, kalau kita kerja mah itu kan mau nggak make up mayat yuk di rumah duka ini itu. Kadang kan kalau saya kan aduh
mayat takut ya. Iya. Cuman gue juga dari kecil ngeliat tuh kayak hal-hal aneh. Kenapa nggak sekalian aja lihat mayatnya? Ya nggak? Betul. Benar Pas nggak? Bunda lihat pertama kali mayatnya mungkin bentuknya mungkin ada yang kecelakaan Oh atau mungkin banyak, apalagi di Cipto banyak sekali yang mukanya rat, yang apalagi kecelakaan itu kita harus nampel-nampeli gitu loh. Saya pernah nih ya di rumah duka tuh, nggak saya sebut ya rumah dukanya, itu perempuan itu cantik sekali meninggal. Dia tuh perempuan cantik. Pas saya dandani, saya make up itu perempuan, aduh masih muda kok cantik banget. Itu datang arwahnya. Jam percaya tidak percaya jam 2 malam tuh datang. Datang ke situ, cuman dia nggak ngomong apa. Kok hawanya dingin? Kata saya bilang hawanya hanyep, hawanya dingin. Saya bilang kayak gitu kan. Ternyata dia kasih satu. Saya bilang keluarganya ada yang tidur. Di sini kita yang jaga. Saya bilang gitu. Kok ini orang kayaknya nggak asing. Cuman bawaan hawa ngantuk. Nah besoknya ketika jam 10 pagi itu kan mau dimakamkan itu mayat perempuan itu. Nah saya lihat fotonya tuh. Nah fotonya itu yang malam itu datang jam 2 malam. Ya saya yang gubrak pingsan. Kan manusia saya harus penuh ketakutan. Kan enggak? Betul. Bohong kalau manusia nggak ada ketakutan. Betul. Ada yang menangis juga ada. Kadang-kadang dipikirkan kayak halusinasi ya. Kita dandani ada dia di samping. Kadang dia kalau itu kan nangis tidak berair mata ya. Kadang ada dia bilang kok saya begini ya. Ke rumah kadang kedengaran anak saya ada yang ketok pintu, tuh jendela. Kadang-kadang mereka ada yang masuk nih ke badan saya jadi tiba-tiba jadi media. Berbicara dengan suami saya gitu, misalnya atau orang rumah minta tolong ada sesuatu yang dia tinggalkan atau sesuatu yang sesuatu misalnya barang atau bagaimana atau ada janji apa mereka atau bagaimana mereka. Sebelum bekerja mengurus jenazah, ada sebuah peristiwa miris yang membuatnya selalu bersedih setiap kali mengingatnya. Kondisi hidup Bunda Nana memang sedang berada di titik paling bawah. Semua terasa menyedihkan akibat kehidupan yang terpuruk. Kondisinya semakin mengenaskan karena tiba-tiba semua kesadarannya seperti dicabut dari dirinya. Saya merasakan alami di sananya itu aja, saya ada rasakan. Apa yang Bunda lihat di alam sana? Sudah bertemu mungkin orang-orang yang meninggal? Ada. Siapa yang Bunda ketemu? Malah papa saya belum lama meninggal waktu itu 3 bulan. Saya lagi tertekan juga di dalam rumah tangga, di anak yang saya kandung gitu loh. Makanya kalau ibu hamil tuh jangan banyak pikiran lah sebenarnya. Betul. Itu yang bikin kok cerita tuh saya sedih jadi. Membantu polisi dalam urusan forensik memang pernah membuat Bunda Nana selalu berada di dekat orang mati. Tapi benarkah di masa lampau Nana Huang juga pernah mengalami mati suri? Apa saja yang saat itu terjadi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil. Di sekitar Anda, semua berawal dari peristiwa traumatis puluhan tahun silam. Bunda Nana dinyatakan sudah meninggal. Situasinya serba mencekam. Ada rasa sakit, takut, dan segala yang membingungkan. Apalagi kala itu, ia juga sedang hamil besar. Itu seperti apa? Saya lahiran itu. Tahun berapa? Saya lahiran itu tahun pas tsunami 2004 ya. Aceh. Nah tsunami Aceh itu
Saya itu merasakan air besar banget. Terus saya teriak-teriak jeritan. Terus saya hamil, melahirkan, gak ada. Malah ada lewat kucing, udah diformalin ya saya. Lewat kucing itu, saya dikira dilangkah kucing. Kan mitos mereka dilangkah kucing kan hidup kembali tuh. Semua memang terasa misterius. Setiap kali mengingat peristiwa itu, ada kesedihan di dalam hatinya. Apalagi setelah mengalami mati suri, seluruh ingatannya seolah dicabut, sehingga tidak sadar serta tidak mengetahui siapapun. Tapi benarkah saat itu sudah dimasukkan dalam peti mati? Di peti. Setelah itu nggak sadar, saya udah nggak sadar berapa tahun. Nggak sadar siapa saya, anak saya, keluarga saya tidak sadar. Karena dibawa. Di dalam kondisi mati suri, yang dilihat adalah hal menyedihkan. Semua orang yang disayangi seketika muncul dalam bayangannya saat itu. Sudah saya kembali itu, ya meditasi lah kita. Dibawa satu kelenteng, satu wihara. Jadi di situ nggak boleh tahu dunia luar. Cuman saya tuh nggak kuat tahan itu. Dari situ saya keluar forensik, bantu-bantu dikit-dikit. Itu saya dandan mayat dulu. Udah saya nggak mau lihat itu. Nih kalau memang mau lihat mayat, lihat hantu, ya udah lihat mayat aja nih. Itu berawal dari Bunda setelah mati dan itu lagi. Dibilang mati suri lah bisa dibilang. Tapi Bunda merasakan nggak bagaimana, kan bisa kata orang kalau misalnya meninggal itu kan merasakan bagaimana sakitnya ketika dicabut ajalnya. Bunda merasakan ketika itu nggak? Bagaimana mungkin saat dicabut? Enggak, saya merasakan alami di sananya itu aja, saya ada rasakan. Tapi dari mana Bunda Nana Huang mendapatkan bakat indigo? Benarkah diwariskan dari para leluhurnya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan spiritual Bunda Nana Huang memang sudah sangat panjang. Jauh sebelum lahir, para leluhurnya juga bukan orang sembarangan di dunia supranatural. Dari sana, bakatnya bisa dilacak. Bunda Nana mendapatkan warisan ilmu kebatinan dari para orang tuanya yang juga memiliki kepekaan batin sangat tinggi. Itu pula yang membuatnya sejak kecil bisa melihat semua yang orang lain tidak lihat. Tapi pas Bunda melihat itu, mungkin keluarga mungkin menganggapnya Bunda itu halu atau gimana? Atau halu lah. Sudah besar tuh juga saya dibilang gila. Karena mereka masih Karena kan saya gini saya. Kalau melihat ada yang menyeberang, itu bisa mati tuh, ketabrak bentar lagi. Saya teriaki kan seolah-olah kan bohong lu, tukang bohong lu. Tukang bohong, kata dia bilang. Orang gila tuh ngomong kayak gitu. Jadi nggak ada yang percaya sama apa yang... Ya nggak percaya lah, siapa yang percaya dibilang orang gila. Nah pas sudah kejadian baru. Benar, sejak kanak-kanak Nana Huang sudah mempunyai kepekaan batin yang jauh di atas anak seusianya. Melihat hantu adalah sesuatu yang biasa saja baginya. Memprediksi sebuah kejadian sebelum kejadian itu datang juga sering dilakukan, sehingga membuatnya banyak dimarahi orang karena dianggap berkata aneh. Orang baru menyadari kemampuan Nana Huang yang unik itu setelah peristiwa yang dikatakan menjadi kenyataan. Dari kecil itu, contoh kecil aja ya. Dulu kita di kampung tuh
rumah mau kebakar, saya tuh bilang, nanti belakang pintu tuh kita itu ada arus listrik loh kebakaran. Saya dibilang, bohong aja, ngawur gitu, jangan yang aneh-aneh. Ternyata kejadian. Itu ada yang jatuh loh bentar lagi dari pohon itu, bener jatuh. Cuman kan kita kan masih kecil itu gak tahu yang kayak begitu ya, yang taunya main. Kalau dulu tuh aku punya nenek, kalau lagi sakit itu bukan dibawanya ke dokter. Kalau orang dulu itu dibawanya tuh yang tempat aneh-aneh, dibawanya ya ke dukun. Itulah yang dialami Nana Huang yang membuatnya berbeda dengan anak kampung lainnya. Bermain dengan makhluk halus juga bukan sebuah keanehan. Kuntilanak yang bagi orang lain menakutkan, justru diajak duduk bercengkrama. Kan kata orang, itu ada setannya, hantunya, itu ada kuntilanak. Kan katanya bisa yang aneh-aneh kan. Nanti yang tidak-tidak katanya dia bilang gitu. Aku duduk tuh dengan dia. Wujudnya itu nggak seseram mungkin yang orang tahu, Bun, atau memang ketika bertemu sama Bunda wujudnya adalah sosok biasa seperti kita, mungkin wanita cakep lah atau wanita. Dia aku lihat bajunya putih, cuman dia nggak ada di sini juga ada nggak ada kayak kita kan ada yang gini ya. Kalau dia itu nggak ada gitu, nggak ada lek-lekan kayak ininya, bukan sumbing ya, nggak ada dia. Bakat menjadi seorang indigo memang tidak semua orang bisa memiliki. Itulah anugerah Tuhan yang tidak perlu disesali, meski kadang memberi rasa trauma karena bisa melihat yang orang lain tidak lihat. Tapi dari sanalah seorang indigo menemukan momentum mengabdi pada sesama dengan kemampuannya yang melebihi orang normal. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.